Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk pembelajaran balaghah kali ini kita akan membahas tentang keluarnya khobar dari tuntutan yang tampak. Jadi sebelumnya di pembelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ada 3 macam kondisi mukhatab. Ada 3 macam kondisi orang yang diajak bicara. Yang pertama, kondisi orang yang diajak bicara itu tidak mengetahui sesuatu, maka menyampaikan khabar kepadanya tidak perlu memakai taukid, dan ini disebut dengan ibtidai. Kemudian yang kedua, kondisi orang yang diajak bicara itu ragu-ragu, maka menyampaikan khabar kepadanya akan lebih baik jika memakai taukid. Sedangkan yang ketiga, kondisi orang yang diajak bicara itu mengingkari, maka menyampaikan khabar kepadanya wajib memakai taukid, baik dengan 1 taukid, 2 taukid maupun lebih, tergantung kepada lemah dan kuatnya pengingkarannya. Maka jika khabar disampaikan sesuai dengan aturan ini, maka penyampaian khabar tersebut sesuai dengan yang semestinya. Namun terkadang penyampaian khabar itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Misalnya, orang yang diajak bicara itu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu, tapi ketika menyampaikan khabar kepadanya memakai taukid, padahal menyampaikan khabar kepada yang kondisinya tidak mengetahui sesuatu itu tidak perlu memakai taukid. Nah, tapi di sini malah memakai taukid. Atau juga yang diajak bicara itu adalah orang yang mengingkari, tapi saat menyampaikan khabar kepadanya tidak memakai taukid. Padahal menyampaikan khabar kepada yang mengingkari itu wajib memakai taukid. Nah, tapi ini tidak memakai taukid. Nah, kalau seperti ini, maka disebut dengan keluarnya khabar dari tuntutan yang tampak, atau khurujul khabari an muqtada zahiri. Mari kita telusuri contoh-contohnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Qala ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, untuk contoh yang pertama, di sana ada kata innahu mughraqun. Innahu mughraqun. Nah, di sana itu terkandung taukid, yaitu inna. Nah, padahal perkataan ini atau orang yang diajak bicara di dalam perkataan ini adalah orang yang dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu. Jadi bukan orang yang ragu-ragu, ya. Nah, maka di sini memakai taukid.
Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu dalam posisi orang yang tidak mengetahui sesuatu, bukan yang ragu-ragu. Nah, tapi di sini memakai taukid dengan mengatakan innahum mughraqun. Kemudian juga pada contoh yang nomor 2, di sana ada inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ini juga sama, yang diajak bicara itu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu. Namun khobar ini disampaikan dengan memakai taukid. Di sana ada inna. Nah ini ya, padahal ini bukan disampaikan kepada orang yang ragu-ragu, tapi disampaikan kepada orang yang dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka kalau seperti ini disebut dengan diposisikan mukhatab yang hanya tidak mengetahui sesuatu pada posisi mukhatab yang ragu-ragu. Jadi yang diajak bicara itu mukhatab yang tidak mengetahui sesuatu, namun penyampaian khobarnya seperti kepada mukhatab yang ragu-ragu. Dan ini ada sebabnya ya. Kenapa yang mukhatab yang hanya tidak mengetahui sesuatu diposisikan pada posisi mukhatab yang ragu-ragu? Nah, karena sebelumnya didahului oleh sesuatu yang mengisyaratkan kepada hukum khobar. Nah, kalau di contoh pertama, sebelum perkataan innahum mughraqun didahului oleh kata wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Nah, di sini pada kata wala tukhatibni fil ladzina zalamu, di sana itu ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada hukum khobar, yaitu tentang tidak bolehnya menceritakan orang-orang yang dolim. Nah, dikarenakan sebelumnya didahului oleh sesuatu yang mengisyaratkan kepada hukum khobar, nah maka selanjutnya memakai taukid, meskipun yang diajak bicara itu mukhatab dalam kondisi yang tidak mengetahui sesuatu. Dan pada contoh nomor 2 juga sama ya. Jadi sebelum kata inna nafsa la ammaratun bisu, nah sebelumnya itu didahului oleh wa ma ubarri'u nafsi. Nah, maka di sana itu ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada hukum khobar, yaitu bahwa nafsu itu harus dikendalikan ya. Dari wama ubari'u nafsi, maka di sana ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada suatu hukum, yaitu bahwa nafsu itu harus dikendalikan. Nah, maka setelahnya memakai taukid ya, inna nafsa la ammaratun bisu, meskipun yang diajak bicara itu dalam kondisi hanya tidak mengetahui sesuatu dan bukan dalam kondisi ragu-ragu. Nah, kemudian selanjutnya qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu sungguh akan mati. Wa qala Hablu bnu Nadlatal Qaisi, berkata Habal bin Nadlah al-Qaisi,
Ja'a syakikun aridan rumhahu. Inna bani ammika fihim rimahu. Telah datang saudara kandung sambil melintahkan tongkatnya. Sesungguhnya pada anak-anak pamanmu mempunyai tombak yang banyak. Nah, di sini pada kedua contoh ini ya. Yang pertama, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, di sana itu terkandung dua taukid. Yang pertama inna dan yang kedua lam di permulaan. Ya, pada kata lamayitun. Jadi di sana mengandung dua taukid. Nah, kalau mengandung dua taukid, berarti yang diajak bicara itu adalah orang yang mengingkari. Orang yang dalam kondisi mengingkari. Namun ternyata di sini yang diajak bicara itu bukan mukhatab yang dalam kondisi mengingkari. Tetapi di sini penyampaian khobarnya memakai dua taukid ya, seperti kepada mukhatab yang mengingkari. Kemudian juga pada contoh yang kedua di sana ada kata inna bani ammika fihim rimahu. Inna bani ammika fihim rimahu. Nah, di sana itu juga terkandung taukid, yaitu inna. Dan di sini juga yang diajak bicara itu bukan orang yang mengingkari, tetapi di dalam penyampaian khobarnya memakai taukid. Nah, maka ini disebut dengan mukhatab yang bukan inkar dijadikan seperti mukhatab yang inkar. Jadi yang diajak bicara itu tidak mengingkari, sehingga tidak perlu memakai taukid. Nah, namun di sini penyampaian khobarnya malah memakai taukid, seperti penyampaian kepada mukhatab yang mengingkari. Dan ini juga ada sebabnya. Ya, sebabnya itu adalah dikarenakan tampaknya indikasi-indikasi pengingkaran. Nah, pada contoh yang pertama di sana misalnya disebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu sungguh akan mati. Nah, orang yang diajak bicara itu tidak mengingkari tentang kematian. Namun dikarenakan ada indikasi-indikasi pengingkaran, misalnya lalai beribadah, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, maka dikarenakan adanya indikasi-indikasi pengingkaran tersebut, maka mukhatab yang bukan inkar itu dijadikan seperti mukhatab yang inkar, sehingga penyampaian khobar kepadanya memakai taukid. Kemudian untuk yang selanjutnya, wa qala ta'ala yukhatibu munkiri wahdaniyatihi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yukhatibu berbicara, munkiri wahdaniyatihi, kepada orang yang mengingkari keesaannya. Wa ilahukum ilahun wahidun, dan sembahanmu adalah sembahan yang esa. Kemudian taqulu, engkau mengatakan, liman, kepada orang, yunkiru, yang mengingkari, dararal jahli, bahaya kebodohan. Jadi kita mengatakan kepada orang yang mengingkari bahaya kebodohan, al-jahlu darun, kebodohan itu berbahaya.
Nah, pada kedua contoh di sini, orang yang diajak bicara itu yang mengingkari. Tapi di sini penyampaian khobarnya tidak memakai taukid. Seharusnya menyampaikan khobar kepada orang yang mengingkari itu wajib memakai taukid. Nah, tapi kalau di sini tidak memakai taukid. Ya, maka di sana itu pada kata wa ilahukum ilahun wahidun, di sana tidak ada taukid. Tidak ada inna dan taukid lainnya. Kemudian juga pada kata al-jahlu darun, di sana tidak ada taukid, ya, tidak dikatakan innal jahla darun. Nah, di sana tidak ada taukid, ya. Nah, maka yang seperti ini disebut dengan mukhatab yang inkar dijadikan seperti mukhatab yang bukan inkar. Jadi menyampaikan khobar kepada mukhatab yang inkar tapi tidak memakai taukid, seperti menyampaikan kepada mukhatab yang bukan inkar. Dan ini juga ada sebabnya. Sebabnya adalah dikarenakan sudah adanya bukti-bukti dan kesaksian. Ya, jadi adanya bukti-bukti dan kesaksian di hadapan orang yang diajak bicara. Nah, maka dengan demikian penyampaian khobar kepada mukhatab yang inkar tersebut tidak memakai taukid. Dan untuk lebih jelasnya kita simak kaidah-kaidahnya. Idza ulqiyal khabaru khaliyan minat taukidi li khaliyid dihni, apabila khobar disampaikan kosong dari taukid kepada mukhatab yang hanya tidak mengetahui sesuatu. Wa muakkadan istihsanan lisailil mutaraddidi, dan lebih bagus memakai taukid kepada mukhatab yang ragu-ragu. Wa muakkadan wujuban lil munkiri, serta wajib memakai taukid kepada mukhatab yang mengingkari. Kana dzalikal khabaru jariyan ala muqtada zahiri, maka khabar itu sejalan dengan tuntutannya yang tampak. Maksudnya adalah disampaikan sesuai dengan yang semestinya. Wa qad yajril khabaru ala khilafi ma yaqtadihi dhahiru li'tibaratin yalhaduhal mutakallimu. Terkadang khobar itu disampaikan menyalahi tuntutannya yang tampak. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Karena pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikannya si pembicara. Wa min dzalika ma ya'ti. Hal itu adalah sebagai berikut. A. Yang pertama, an yunazzala khaliyul dhihni manzilatas sa'ilil mutaraddidi idza taqaddama fil kalami ma yusiru ila hukmil khabari. Diposisikan mukhatab yang hanya tidak mengetahui sesuatu pada posisi mukhatab yang ragu-ragu apabila perkataan itu didahului oleh sesuatu yang mengisyaratkan kepada hukum khabar. Kemudian yang kedua, an yuj'ala ghairul munkiri kal munkiri li zuhuri amaratil inkari alaihi. Mukhatab yang bukan inkar dijadikan seperti mukhatab yang inkar karena tampaknya indikasi-indikasi pengingkaran. Kemudian jim yang ketiga, an yuj'alal munkiru ka ghairil munkiri
In kana ladaihi dalailu wa syawahidu lau ta'ammalaha lartada'a an inkarihi. Mukhatab yang inkar dijadikan seperti mukhatab yang bukan inkar apabila di hadapannya ada berbagai petunjuk dan kesaksian. Seandainya dia memperhatikannya, tentu dia akan berhenti dari keingkarannya.